Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Lesmana Putra dari 3E Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang marketing. Langsung saja, untuk memahami fungsi pemasaran, kita perlu memahami serangkaian konsep. Di sini ada beberapa konsep, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada kebutuhan, yang kedua ada keinginan, dan yang terakhir yaitu permintaan. Kebutuhan yaitu adalah syarat dasar manusia. Orang membutuhkan udara, makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Orang juga memiliki kebutuhan yang kuat akan rekreasi, pendidikan, dan juga hiburan. Kebutuhan ini bisa menjadi keinginan ketika diarahkan ke objek tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Seorang konsumen di Amerika Serikat membutuhkan makanan, namun mungkin menginginkan hamburger, kentang goreng, dan minuman ringan. Lalu ada seseorang di Mauritius membutuhkan makanan, namun mungkin ia membutuhkan sebuah mangga, beras, dan kacang polong. Nah, keinginan ini bisa dibentuk itu oleh masyarakat sendiri. Yang kedua ada permintaan. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Banyak yang menginginkan Mercedes, tetapi hanya sedikit yang mau dan mampu membelinya. Perusahaan harus mengukur tidak hanya seberapa banyak orang yang menginginkan produk mereka atau produk tersebut. Namun juga beberapa banyak orang yang mau dan mampu membeli produk tersebut. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan tidak selalu mudah. Sebagian pelanggan memiliki kebutuhan yang tidak sepenuhnya mereka sadari, atau mereka tidak dapat mengartikulasikan kebutuhan tersebut. Terkadang mereka menggunakan kata-kata yang membutuhkan interpretasi. Apa artinya ketika pelanggan menginginkan sebuah alat memotong rumput yang bertenaga, mesin bubut yang cepat, atau hotel yang mendukung sebuah istirahat? Nah, di sini juga ada 5 tipe yang membedakan kebutuhan. Yang pertama itu ada kebutuhan yang dinyatakan. Contohnya itu seperti ketika kita itu membeli sesuatu barang, contohnya kita ingin membeli sebuah sepatu yang murah. Nah, itu contoh kebutuhan yang diinginkan. Lalu yang kedua, kebutuhan yang sebenarnya. Contohnya itu membeli motor bukan harganya yang murah, tetapi biaya operasionalnya serta biaya maintenance-nya yang murah juga gitu. Yang ketiga itu ada kebutuhan yang tidak dinyatakan. Contoh, kita itu mengharapkan pelayanan yang baik dari saat ketika kita itu berada di rumah sakit ataupun puskesmas. Kita itu menginginkan 3S, senyum, sapa, santun, ketika kita berada di rumah sakit tersebut. Lalu yang keempat, kebutuhan kesenangan. Contohnya, pelanggan menginginkan agar mendapat spare part tambahan ketika membeli motor. Nah, itu lalu yang terakhir, yang kelima itu ada kebutuhan rahasia. Contohnya itu ketika kita membeli baju mewah agar tingkat sosialnya kita itu dipandang tinggi oleh orang lain ataupun teman-teman kita. Nah, mungkin sekian pengertian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.